Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didit Willy. Malam hari ini saya kelihatan agak berbeda karena pakai kacamata. Ini bukan karena saya ingin terlihat lebih keren gitu ya, tapi karena saya sedang sakit mata. Jadi ini untuk menutupi mata saya yang sakit saja. Nah, sekarang saya mau menjawab seorang dokter. Jadi dokter ini rasa doktor teologi ya. Dia tampil seolah-olah paling ahli menafsirkan Alkitab dan dia ngeyel kalau yang dikorbankan oleh Abraham adalah Ismail. Nah, saya mau menjawabnya dari sumber Islam, itu salah satunya. Sebelumnya mari kita melihat video berikut ini. Bahwa ketika Ismail lahir, usia Nabi Ibrahim alaihissalam adalah 86 tahun. Lalu di dalam kitab Kejadian pasal 21 ayat 5, di sana tertulis, ketika Ishak putranya itu jadi, usia Ibrahim adalah 100 tahun. Dengan matematika sederhana kita bisa berhitung bahwa selisih usia antara Ismail dan Ishak alaihissalam adalah 14 tahun. Artinya Ismail lebih tua daripada Nabi Ishak. Nabi Ismail lahir lebih dahulu daripada Nabi Ishak alaihissalam. Nah, mari kita kembali kepada kitab Kejadian pasal 22 ayat 2, seperti yang disodorkan oleh teman-teman Kristen. Di sana kita membaca, ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasihi, yaitu Ishak. Kalau kita membacanya dengan rasa halus hati, dengan rasa halus jiwa, dan dengan menggunakan nalar yang objektif, maka insya Allah kita akan sepakat bahwa yang disebut anak tunggal itu adalah anak yang baru seorang, anak yang masih satu, tidak ada saudara yang lain. Itu yang disebut dengan anak tunggal. Artinya Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam untuk mengorbankan satu-satunya anak yang beliau miliki waktu itu. Logikanya anak itu adalah anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua. Dan ternyata Bible sendiri mengatakan bahwa anak yang lahir pertama, anak yang lebih tua dari dua orang anak Ibrahim alaihissalam tersebut adalah Ismail alaihissalam. Nah, kenapa di situ malah muncul Ishak? Nah, kejanggalan ini seharusnya dipahami oleh saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Jadi teman-teman, menurut dokter ini yang dikorbankan adalah Ismail, karena Ismail adalah anak yang sulung. Dia dilahirkan terlebih dahulu, dan anak yang dilahirkan terlebih dahulu itulah yang dikorbankan. Benarkah demikian? Menurut saya, dia ini hanya mencari-cari jawaban atau pembenaran dari Alkitab. Kenapa? Karena cerita pengorbanan yang dilakukan oleh Ibrahim ini tidak dituliskan secara lengkap di dalam Al-Quran. Benarkah demikian? Ya. Jadi saya yang pertama, saya memakai dua sumber untuk menjawab ini. Yang pertama saya pakai literatur Islam ya. Ini penulisnya Taufik Hidayat, judul bukunya Dialog Teologis Kristen Islam Mewujudkan Relasi Damai Antar Umat Beragama. Jadi yang mau membeli buku ini silahkan beli di Tokopedia. Jadi ini dijual di Tokopedia. Buku ini sangat bagus, saya sangat merekomendasikan ini sebagai bahan untuk berapologet. Nah, di dalam buku ini, literatur ini, ternyata di kalangan Islam sendiri itu ada perbedaan tafsir antara yang dikorbankan oleh Ibrahim, yaitu ada yang mengatakan Ishak, ada yang mengatakan Ismail. Nah, di dalam surah Asy-Syafa'at atau surah 37 ayat 102 itu tidak disebutkan secara eksplisit bahwa yang akan dikorbankan itu adalah Ismail. Tapi kalangan Muslim secara umum meyakini bahwa anak yang akan dikorbankan ini adalah Ismail. Nah, begitu pula dengan tafsir oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Jadi tafsir dari surat Asy-Syafa'at ini tadi
Kementerian Agama Republik Indonesia menafsirkan bahwa anak yang dikorbankan oleh Ibrahim itu adalah Ismail. Tapi ada beberapa tafsir yang mengatakan bahwa yang dikorbankan itu bukanlah Ismail, melainkan Ishak. Dari buku ini halaman 265 menuliskan demikian. Para mufasir awal seperti Ismail, Mukatil, Sulaiman, yang karya utuh tafsirnya sampai kepada kita sekarang secara tegas menyebutkan bahwa anak yang akan disembelih itu adalah Ishak. Bahkan hingga abad ke-10, jumlah riwayat yang pro Ishak dan pro Ismail masih berimbang. Jadi sampai abad ke-10 itu tafsir yang mendukung Ishak dan Ismail itu 50-50 ya, berimbang menurut buku ini. Hal yang dapat dilihat dalam tafsir At-Tabari. Nah, tafsir At-Tabari ini adalah tafsir yang paling top, yang merekam beragam pendapat para ulama terdahulu. Dalam magnum opusnya, Jami al-Bayan fi Ta'wil Al-Quran, Tabari mencatat 17 riwayat yang mengidentifikasikan Ishak sebagai korban. Dari sekian riwayat tersebut misalnya, terdapat pernyataan para sahabat dan tabi'in yang menyebut yang disembelih adalah Ishak. Pada sisi lain, Tabari menyebut ada 24 riwayat yang pro Ismail. Jadi tadi yang pro Ishak 17, yang pro Ismail itu ada 24. Termasuk pernyataan yang dinisbatkan pada Nabi Muhammad. Yang menarik ialah Tabari sendiri memilih pendapat yang mengakui Ishak sebagai korban. Nah, jadi menurut buku ini, literatur ini, karena di dalam Al-Quran sendiri di surat Asy-Syafa'ah ayat 102 tadi itu tidak disebutkan secara jelas siapa yang akan dikorbankan, akhirnya terjadi beda pendapat di antara orang-orang Islam sendiri. Ada yang mengatakan Ismail, ada yang mengatakan Ishak. Jadi yang benar yang mana ini Pak Dokter? Anda mau ambil dari sumber yang mana? Jangan mengutip dari Alkitab, karena Alkitab kan sudah dipalsukan toh. Nggak usah dikutip-kutip lagi. Nah, kalau Anda mau membangun iman jemaah Anda, silahkan memakai kitab suci Anda. Jangan memakai kitab suci kami, karena itu bisa menjadi buah simalakama atau bumerang bagi Anda sendiri ya. Nah, yang kedua, saya akan menjawab melalui Alkitab. Di dalam Alkitab, kalau kita melihat itu, sudah disebutkan dengan sangat jelas, baik itu sejarahnya maupun ceritanya itu ditulis dengan sangat jelas. Jadi kalau ada orang yang masih tidak mengerti, itu kata orang Jawa itu kebacut. Kebacut itu apa ya? Terlalu, kata Bang Roma Irama. Nah, di dalam Kejadian 21 dikatakan demikian. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya. Ini ayat yang sebelumnya menceritakan tentang Sarah menyuruh Abraham mengusir Hagar dan Ismail. Jadi ketika diusir itu Abraham itu sebel hati gitu ya. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, "Janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak." Sekali, Allah mengatakan kepada Abraham yang akan disebut sebagai keturunan Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Kenapa? Karena anak perjanjian antara Allah dengan Abraham adalah Ishak. Jadi yang disebut keturunan Abraham adalah anak yang lahir dari istri sahnya, yaitu Sarah, bukan dari budak. Nah, apakah zaman Abraham tidak boleh memiliki anak dari budak? Boleh. Di dalam Undang-Undang Hammurabi, ini undang-undang tertua yang ditemukan. Jadi undang-undang ini adalah undang-undang pada zaman Abraham. Seseorang boleh mendapatkan keturunan dari budaknya jikalau istri atau majikannya itu tidak memiliki anak.
Jadi anak yang dilahirkan dari budak inilah nanti yang akan diambil oleh istrinya sebagai keturunan dari suaminya. Tapi kalau tuannya, kalau majikannya mempunyai anak, maka secara otomatis hak kesulungan, hak ahli waris itu akan jatuh kepada anak kandungnya. Jadi anak dari budak itu tadi tidak menjadi ahli waris. Itu adalah hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Hammurabi, yang undang-undang ini dipakai pada zaman Abraham. Jadi jelas ya bahwa anak budak itu bukanlah anak perjanjian, karena anak perjanjian adalah anak yang lahir dari Sarah, yaitu Ishak, bukan Ismail. Yang kedua, kenapa Ishak yang dikorbankan? Karena di Kejadian 22 itu dituliskan bahwa kisah pengorbanan Ishak dilakukan setelah Hagar dan Ismail diusir. Jadi, Pak Dokter, Ismail sudah diusir terlebih dahulu sebelum kisah pengorbanan Abraham ini di dalam Alkitab ya. Dan yang dikorbankan adalah Ishak. Karena Ishak itu disebut sebagai anak tunggal. Karena memang Ishak adalah anak tunggal Abraham dari Sarah, dari istri sahnya, bukan dari budaknya. Jadi jelas ya, di dalam Alkitab itu mencatat bahwa yang akan dikorbankan oleh Abraham adalah Ishak, bukan Ismail. Jadi sekali lagi ya, Bapak kalau mau mencari pembenaran tidak usah mencari-cari di Alkitab. Karena Alkitab ini sudah dipalsukan. Nggak usah ya, stop. Kalau mau khotbah, ambil dari Al-Quran saja, dari kitab suci Bapak sendiri. Sekian dari saya, semoga informasi ini bisa membangun iman kita, supaya kita semakin percaya dengan sungguh-sungguh, mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.